Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 4? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang membandingkan pecahan. Sebenarnya materi ini sudah diajarkan di kelas 3 ya. Oke, kita akan belajar kembali tentang membandingkan pecahan. Perhatikan cerita berikut. Mira dan Wina mempunyai boneka yang sering mereka mainkan bersama. Hari ini, Mira memainkan 4 boneka, sedangkan Wina memainkan 3 bonekanya. Boneka siapa yang lebih banyak? Ini boneka Mira, ini boneka Wina. Boneka Mira lebih banyak dari boneka Wina. Boneka Wina lebih sedikit dari boneka Mira. 4 lebih dari 3, 3 kurang dari 4. Masih ingat ya tandanya? Oke, cerita tersebut adalah contoh membandingkan bilangan cacah. Lalu bagaimana cara membandingkan pecahan? Kita pelajari kembali ya. Untuk tandanya, tanda seperti ini berarti lebih kecil atau kurang dari. Seperti ini berarti lebih besar atau lebih dari. Ini sama dengan. Kita akan membandingkan pecahan berpenyebut sama. Jika kita hendak membandingkan pecahan berpenyebut sama, maka kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Pembilang yang lebih besar, maka nilai pecahannya lebih besar dan sebaliknya. Contoh 3/4, titik-titik 2/4. Nah, tadi caranya kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Mengapa? Karena penyebutnya sudah sama. Oke. Jika pembilang lebih besar, maka nilai pecahannya lebih besar ataupun sebaliknya. Berarti kita lihat pembilangnya 3 dan 2. Tandanya berarti 3 lebih besar dari 2. Tandanya seperti ini. Selanjutnya 3/5, titik 4/5. Pembilangnya lihat, 3 itu lebih kecil dari 4, ya kan? Berarti tandanya kurang dari, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Jika kita hendak membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama, dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, membandingkan pecahan menggunakan gambar. Yang kedua, membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga, membandingkan pecahan dengan perkalian silang. Kita menggunakan cara yang pertama, membandingkan pecahan menggunakan gambar. Gambar yang digunakan untuk membandingkan pecahan harus memiliki bentuk dan besar yang sama. Contoh, gambar ini pecahannya 1/3 atau 1/3. Gambar ini pecahannya 1/4 atau 1/4. Nah, bagian yang diarsir lebih besar 1/3. Mengapa? Karena yang diarsir lebih besar ini ya, yang gambar pertama. Jadi 1/3 lebih besar dari 1/4. Oke, syaratnya untuk membandingkan pecahan menggunakan gambar tadi harus memiliki bentuk dan besar yang sama. Jadi ini bisa dibandingkan. 1/3 lebih besar dari 1/4. Tandanya seperti ini. Lalu, lihat nomor 2. Besar daerah yang diarsir sama. Ini pecahannya 1/2, ini pecahannya 2/4. Jadi, 1/2 sama dengan 2/4. Sama saja ya. Oke, contoh yang ketiga, bagian yang diarsir lebih besar, 1/4. Oke, untuk gambar ini pecahannya 1/8. Untuk gambar ini 1/4. Nah, bagian yang diarsir itu lebih besar yang mana? Kelihatannya lebih besar yang 1/4. Jadi 1/8 kurang dari 1/4. Cara yang kedua, membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Nah, pada saat membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan, harus diperhatikan bahwa setiap titik pada garis bilangan dibagi menjadi beberapa bagian. Jika pada garis bilangan dibagi menjadi 4, maka penyebut untuk setiap titik atau bagian adalah 4. Seperti ini, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Ya.
Kemudian, jika pada garis bilangan dibagi menjadi 6, maka penyebut untuk setiap titik atau bagian adalah 6. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Nah, perhatikan garis bilangan berikut ini. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Pecahan yang letaknya semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Pecahan yang letaknya semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Karena letak 3/4 di sebelah kanan 2/4, ya ini di kanannya ini ya, maka 3/4 lebih dari 2/4. Karena letak 1/4 di sebelah kiri 2/4, maka 1/4 ini kurang dari 2/4. Kayak tadi, kalau penyebutnya sama seperti ini, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke, selanjutnya. Perhatikan garis bilangan ini. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Nah, 2/6, perhatikan 2/6 di sebelah kiri 2/4 nih. Ya kan? Berarti 2/6 kurang dari 2/4. 1/6 di sebelah kiri 1/4. Betul ya? Maka 1/6 kurang dari 1/4. 2/4 seletak dengan 3/6. Nih, 2/4 seletak ya, satu tempatnya sama ya dengan 3/6. Maka tandanya sama dengan 4/4 seletak dengan 6/6. Berarti 4/4 sama dengan 6/6. Oke, itu cara yang kedua. Selanjutnya, membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama menggunakan cara yang ketiga, yaitu membandingkan pecahan dengan perkalian silang. Nah, rumusnya seperti apa? Seperti ini. A per B, titik, 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 C per D. Maka disilang. A kali D, ya ini. Kemudian titik, titik, B kali C. Jangan tertukar ya. A kali D, titik, titik, B kali C. Oke, di sini ya, saya tuliskan kembali 1, 2, 3, 4. A kali D, titik, B kali C. Oke, kita kerjakan soal. 5/6, titik, titik, 6/12. Kita menggunakan cara perkalian silang. Oke ya, disilang. A kali D, berarti 5 kali 12, titik, titik, B kali C. 6 kali 6. 5 kali 12 sama dengan 60. Titik, titik, 6 kali 6, 36. Kayak 60 dan 36, maka 60 lebih dari atau lebih besar dari 36. Jadi, 5/6 lebih dari 6/12. Dimasukkan lagi pecahannya yang tadi. Ini caranya. Seperti ini ya. Contoh yang kedua. 2/3 titik 6/9. Kita gunakan perkalian silang. 2 kali 9 titik, titik, 3 kali 6. Oke, 2 kali 9, 18. Titik, 3 kali 6, 18. 18 dengan 18 tandanya adalah sama dengan. Jadi 2/3 sama dengan 6/9. Oke, jika nanti ada soal, apabila penyebutnya sama, langsung ya bisa dilihat pembilangnya. Lalu kalau penyebutnya berbeda, maka gunakanlah perkalian silang ya, lebih gampang. Seperti ini rumusnya. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu apa saja? Yang pertama, pecahan biasa. Bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut dinamakan pecahan biasa, hanya mempunyai pembilang dan penyebut. Ini adalah pecahan biasa. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri di atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Biasanya, pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke. Biasanya, pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, 12/7.
12/7 sama dengan 7/7 ditambah 5/7. 7/7 itu adalah 1. 5/7 dimasukkan. Nah, ini namanya pecahan campuran. 1 adalah bilangan bulat, 5/7 adalah pecahannya. Jadi pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa seperti ini. Selanjutnya yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian satu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya, misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk menulis pecahan desimal, kita gunakan tanda koma. Bilangan-bilangan di sebelah kiri dari koma menunjukkan bilangan bulat. Nah, yang sebelah kiri dari koma itu bilangan bulatnya ya. Bilangan di sebelah kanan koma menunjukkan nilai penyebut pada pecahan. Di sebelah kanan koma adalah menunjukkan nilai penyebut pada pecahan. Nah, apabila di sebelah kanan koma terdapat satu angka berarti per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000, dan seterusnya. Contoh 0,5. 0 ini bilangan bulat. Nah, 5 adalah penyebutnya sama dengan 10 atau per 10. Jadi 0,5 kan ini di belakang koma itu satu angka. Nah, tadi kalau satu angka berarti per 10. Per 10. 0,15 sama dengan 15 per 100. 0,275 sama dengan 275 per 1000. Karena di belakang koma ada 3, ini di belakang koma ada 2. Lalu kalau seperti ini bagaimana? Ya ditulis juga ya depannya karena ini bilangan bulat, yaitu 15 per, di belakang koma ada satu angka berarti per 10. Nah, kalau ini berarti 25 per 100. Kalau ini 125 per 1000. Ini namanya bilangan desimal. Selanjutnya persen. Pecahan dengan penyebut 100 dinamakan persen. Lambang persen atau per 100 adalah seperti ini. Misalnya 10% ya. 10 tandanya seperti ini dibaca 10%. Ini 35%, ini 45%. Nah, 10 ini pembilang. Nah, persennya ini penyebutnya atau per 100. Jadi 10% sama dengan 10 per 100. Atau sama dengan 1 per 10. Kenapa 1 per 10? Disederhanakan ya. Cara menyederhanakan yang penyebutnya ada nolnya itu gampang sekali ya. Nih, untuk menyederhanakan per 100 kita coret nolnya nih. Ini kan 01. Kalau pembilang dicoret 1 nolnya, maka di bawah juga dicoret 1 nolnya. Sisanya berapa? Ini tinggal 1. Penyebutnya tinggal 10. Seperti ini. Contoh lagi misalnya 150 per 100. Oke. Nolnya pembilangnya dicoret 1. Kalau pembilangnya dicoret 1, maka nol yang penyebutnya juga dicoret 1. Tinggal berapa? 15 per 10. Oke, itu bentuk-bentuk pecahan. Untuk mengubah bentuk pecahan, kita pelajari di pembelajaran selanjutnya ya.